كما من خليل النووي كسر رجل من نحو الدين النووي كما سأل الله النووي كسر من كان نووي كبرج من رسن كبر جلد فاتن عبد العظيم الأرض رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله اللهم يدعو علينا من بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana? Hah? وواجب في حقهم الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ومستحيل ضدها كالكذب وجائز في حقهم كالشرب يجمعها شهادة الإسلام فعلمها فرد على الأنام. Wawajibun utawi perkara kang wajib fi hakihim ing dalem hae rusul fi hakihim ing dalem hae rusul al amanatu iku sifat amanah kena den percaya wasidku lan jujur wattabligu lan nyampeaken agama wal fatonatu lan cerdas. Wa mustahilun utawi perkara kang mustahil didduha iku lelawanane kabeh amanah sidik tabligh fatona kal kadibi koyo sifat kadib goroh kal kadibi koyo goroh. Wa jaizun utawi perkara kang jaiz kang wenang fi hakihim ing dalam hae rusul kasyurbi iku koyo ngombe. Ngombe yajma'uha kumpule sifat wajib mustahil tadi itu yajma'u kumpul ha gitu ya ha ing sifat kabeh itu maksudnya dari awal tadi yang kemarin sifat gitu aja beberapa sifat. Apa syahadatul islami syahadat lorone Islam. Jadi sifat-sifat itu sudah terangkum dalam dua kalimat syahadat tadi. Fa ilmuha mongko utawi ngaweruhi sifat fardun iku fardu alal anami ing atase menungso. Wala tuqallidanna lan ora kena taklid temen sira fit tauhidi ing dalem masalah tauhid. Wala tuqallidanna lan ora kena taklid temen sira fit tauhidi ing dalem masalah tauhid. Yaslam bakal selamat laka maring sira apa al imanu iman min tardidin saking keragu-raguan. Amma siwahu anapun utawi saklaine tauhid min furu'il masyraati bayane saking pira-pira hukum furu' kang den syariataken saking pira-pira hukum furu' kang den syariataken fawajibun mongko iku wajib taklidu fardil arba'ati opo
meloi salah sijine madhab papat. Apa meloi utawa taklid salah sijine madhab papat. Nah, saya baru ingat ini ya. Jadi kemarin belum dibahas. Jadi di sini wala tuqallidanna fit tauhidi. Jadi tidak boleh bagi seseorang itu untuk taklid pada masalah tauhid. Yaslam lakal imanu min tardidi. Kalau kamu tidak taklid, maka imanmu akan selamat min tardidi dari keraguan-raguan. Jadi kalau dalam masalah tauhid tidak ada istilahnya madhab. Madhab imam ini tidak ada. Yang ada amma siwahu min furu'il masyro'ah. Yang ada hanya pada masalah fikih, furu'. Kalau masalah furu' fawajibun taklidu fardir arba'ah. Maka wajib mengikuti salah satu madhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang harus kita ikuti. Makanya dalam masalah tauhid itu tidak boleh taklid. Justru kita itu harus mengerti dalilnya. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Harus mengerti dalilnya. Kalau tidak paham dalilnya, maka imannya lam yaslam anit tardid. Maka imannya tidak selamat dari keraguan-raguan. Ini saya nukilkan dari kitab Nurud Dolam ya. Karyanya Imam Nawawi. Di sini diterangkan yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i ayya'rifa isyrina sifatan munfasilah. Wajib bagi setiap orang mukallaf secara syariat untuk mengetahui 20 sifat yang terperinci, secara terperinci. Jadi sampai harus tahu wujud artinya apa, kidam artinya apa, bako artinya, bukan cuma hafal. Wujud, kidam, bako, tidak tahu artinya percuma. Jadi yang wajib adalah tahu munfasilah secara perinci, tidak secara global. Artinya tahu, maknanya tahu, wajib apa itu, artinya wajib, mustahil itu apa. Itu harus tahu. Wa haqiqatul ma'rifati hiya al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Yang disebut ma'rifat, hakikatnya ma'rifat apa? Al-jazmu, kemantapan dalam hati, al-muwafiqu yang mencocoki lil haqqi pada sebuah kenyataan, andalilil berdasar dalil. Jadi orang itu baru dikatakan makrifat apabila kemantapan hatinya didukung dengan fakta di lapangan berdasarkan dalil. Jadi bukan cuma al-jazmu, kita itu sementara al-jazmu. Karena kita menganggap bahwasanya kamu percaya pada adanya Allah, percaya. Tapi percaya itu tidak ada jazmu, tidak ada kemantapan hati. Karena apa? Keimananmu, kepercayaanmu tidak berdasar dalil. Ketika sampean ditanyakan dalilnya apa, bingung tidak? Makanya kita tidak bisa masuk kategori ma'rifat ketika kemantapan hati kita tidak dengan dalil atau tidak dengan sesuai kenyataannya. Nah, kalau ma'rifat al-jazmu al-muwafiq lil haq an dalilin. Kemantapan dalam hati yang sesuai realita kemudian berdasar dalil. Amma taklidu fahuwa, itu ma'rifat. Amma taklidu fahuwa i'tiqadun matmunun qaulal ghairi. Kalau taklid apa? Ikut-ikut. Apa ikut-ikut itu? I'tiqadun madmunun. Sebuah keyakinan yang diambil dari substansi perkataan orang lain. Contoh, imam ini mengatakan Allah itu wujud. Sampean percaya atas pernyataan atau substansi dari pernyataan orang lain, itu namanya taklid. Atau kita berdasar fi'lihi, pekerjaannya orang lain. Kemudian Allah takririhi, keterangan orang lain. Min gairi ma'rifati dalilin, tanpa mengetahui dalil. Jadi kita itu hanya, kalau taklid itu keyakinannya hanya berdasarkan katanya, tidak berdasarkan dalil. Kayak kita
Salat salat tahajud itu sunnah apa wajib? Katanya Imam Syafi'i sunnah muakkad seumpamanya. Atau jamaah itu sunnah muakkad semuanya. Itu cuma katanya. Kalau dalam masalah fikih tidak apa-apa. Tapi kalau masalah tauhid, akidah tidak boleh. Tidak boleh taklid. Kalau bisa kita harus makrifah dengan dalil. Tahu dengan dalilnya. Nah ini enaknya bagi sampean ini. Dalam Nurul Dolam, wa kharaja bidzalika at-talamidatu. Dikecualikan dari kategori muqallid, orang yang bertaklid, ba'da ayyarshidahum al-asyahu. Setelah si murid itu mendapatkan petunjuk, keterangan, pemahaman dari beberapa gurunya lil adillati mengenai beberapa dalil. Nah, kayak kemarin saya akan terangkan masalah dalilnya wujud. Sudah saya sampaikan, sampean sudah tahu. Seandainya pun sampean lupa nanti, pas tanya kita tahu apa bukti adanya Allah? Alam. Dari mana alam jadi bukti adanya Allah? Tidak tahu. Kendati demikian, fahum arifuna. Dia tetap dikategorikan ma'rifah. Meskipun tidak tahu jawab nanti. Tapi alangkah lebih istimewanya sudah diterangkan, paham, melekat, bisa nerangkan ke orang lain. Makanya kalau sampean pun lupa nanti tetap fahum arifuna la muqalliduna. Sampean bukan orang yang bertaklid tapi arifun. Karena sudah kemarin diterangkan. Makanya ini mengapa menjadi penting pelajaran tauhid untuk adik-adik kita kelak. Karena apa? Kalau kita tidak mengajarkan ilmu tauhid, berarti dia muqallid selamanya. Dia tidak pernah merasakan yang namanya ma'rifah. Kalau demikian, maka pembahasannya ada 6 pendapat di sini. Bagaimana imannya seorang muqallid? Wahtalafa fi man qallada fi ilmil aqaidi ala sittati aqwalin. Perbedaan ulama dalam mengomentari atau menghukumi taklidnya seseorang pada ilmu akidah itu ada 6. Pertama, al-awwalu al-iktifa'u bit taklid. Taklid itu cukup, tapi ma'al isyani, berdosa. Kapan? In kana fihi ahliyatun nadori. Apabila dia mampu berpikir. Sampean nggak mampu berpikir semua sudah. Makanya kalau ini taklidnya sampean sah, imannya sah, tapi maksiat selamanya. Sampai mati. Karena apa? Sampean tidak pernah mencari tahu tentang dalil adanya Allah, qidamnya Allah, baqa'nya Allah. Nah itu makanya menjadi penting. Kecuali sampean otaknya tidak mampu memikirkan dalil itu, sampean tidak mampu. Nah itu tidak maksiat. Tapi kalau saya yakin yang hadir di sini semuanya mampu. Karena mampu al-iktifa'u bit taklid ma'al isyan. Imannya cukup tapi berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, adamul iktifa' bihi. Tidak dikategorikan beriman. Fayakunul muqallidu kafiron. Maka orang yang taklid dalam masalah tauhid kafir. Nah, ini yang bahaya. Kalau muqallid dihukumi kafir, maka kalau kita tidak segera mencanangkan pelajaran tauhid, maka adik-adik kita bisa semuanya kafir. Kenapa mereka muqallid? Taunya mereka haka huruf al-jarri itu toh. Apa boleh mari pas tak sampai pasca. Hatam amsilati wisuda boyong ya. Ya cuma tahu haka huruf al-jarri itu dalilnya, cuma tahu itu toh. Makanya itu penting ya, pelajaran itu penting. Kendati pendapat ini wa alaihi Sanusi. Itu diutarakan oleh Imam Sanusi. Ada komentar tentang pendapat ini dari Imam Abdurrahman Al-Munili. Beliau berkata, wa hadzal qaul. Pendapat ini mabniun ala man ittaklid. Tujuannya untuk mencegah agar orang tidak enak-enakan dengan taklid. Jadi harus ada pengen tahu.
Wa annal ma'rifata syartun fi sihatil iman. Karena ma'rifat itu syarat sahnya iman. Berarti kalau tidak ma'rifat, berarti imannya batal. Tidak sah. Loh kalau imannya sudah tidak sah, ya apa? Sholatnya tidak sah. Apa-apanya tidak sah. Nanti di kuburan, ya mungkin KTP-nya Islam. Seandainya pendapat ini dibenarkan, maka bahaya. Meskipun banyak ulama yang mengatakan wal haqqu hilafuh. Yang benar itu tidak sampai pada syarat sah. Cukup syarat sempurnanya iman ya ma'rifat. Tapi jangan enak-enakan. Kalau bisa itu ya tahu dalilnya. Nanti kidam, kalau bahas kidam, saya selai biar biar kitabnya ini tersentuh. Sudah, kemudian itu pendapat yang kedua, jadi kafir. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, al-iktifa bihi ma'al isyani mutlakon. Pendapat yang ketiga, cukup bertaklid tapi maksiat secara mutlak. Nggak pandang sampean bisa mikir dalilnya apa nggak mikir. Yang pasti sampean itu imannya itu cukup tapi maksiat sampai sampean meninggal. Karena nggak tahu dalilnya. Mutlak. Jadi sawaun kana fi ahliyatun lin nadhar, sampean bisa mikir apa tidak? Itu dosa. Makanya hati-hati. Kendati ini, pendapat ini dikomentari lagi oleh Imam Al-Munir wa huwa mardud. Pendapat ini tertolak. Tsumma qala aidan wa mahallul khilaf innama huwa fil muqallid alladhi indahu tama'ninatu nafsin. Ini dengarkan. Bagi siapa isyan mutlak? Bagi orang yang tenang-tenang dalam dirinya. Tuh lah tahu fikih cukup lah. Lah tahu ngokomen A wajib, A haram cukup sudah. Atau sudah tahu hafal amsilati cukup sudah. Lah orang yang demikian ini yang isyan mutlak. Imannya cukup tapi di dalam dirinya tidak punya kemauan atau malah tenang-tenang, enak-enak, tidak mau mencari tahu tentang dalilnya sifat-sifatnya Allah. Orang yang seperti inilah yang dikatakan isyan mutlak. Mau berpikir, tidak mau berpikir, bisa berpikir, tidak bisa berpikir, dia maksiat. Jadi setiap hari itu dosanya, Mas. Itu kan eman. Padahal kalau sampean mau bertanya, apalagi mau ngaji seperti sekarang ini kan, seandainya tidak ada pengajian seperti ini, mungkin kita sudah wassalam sudah. Guru-guru ini karena kerjaannya sudah fokus, yang ada yang ngajar amsilati, ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Tidak butuh yang lain sudah. Tidak butuh yang lain. Nah, wasilah pengajaran ini paling tidak sampean kemarin sudah gugurkan. Oh, saya bukan muqallid, dulu saya pernah diajari itu. Terus apa isi pengajarannya? Tidak tahu, pokok dulu paham tapi sekarang hilang. Nah, tapi tetap fahum arifuna la muqallidu. Dia tetap dikategorikan arif, ma'rifat, tidak dikatakan muqallid. Sudah. Kemudian selanjutnya Arabi anna man qalladal Qur'ana was sunnata al qat'iyah litiba'ihil qat'i. Kalau ada orang saya bertaklid dalam agama ikut Quran dan sunnah, boleh, sah imannya. Pokok betul tapi tidak dicampuri dengan pemahaman-pemahaman dirinya sendiri. Tidak ternodai dengan pemahaman-pemahaman yang sesat. Kalau betul-betul Al-Quran Sunnah, itu tidak masalah. Kalau selain itu, waman qallada ghaira dzalik lam yasih imanuhu. Kalau mengikati pendapat-pendapat yang sesat, kemudian ada yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, dia ikuti, lam yasih imanuhu. Tidak sah imannya. Boleh sampean langsung ngambil Quran dan hadis, tapi kalau sampean benar dalam memahaminya. Kemun karena kurang pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis, lebih baik ikut para ulama. Lebih aman. Ya. Kendati mereka ulama tidak maksum, tapi dengan kapasitas ilmunya,
mereka akan tahu membedakan yang benar dan yang salah. Daripada kita mengikuti era-era zaman sekarang ini yang berpikir dengan dirinya sendiri tanpa adanya dalil dari para ulama. Akhirnya punya pikiran sendiri. Nah, itu lebih bahaya. Ulama saja itu dimungkinkan salah, apalagi orang seperti itu. Tidak tahu usul fikih, tidak tahu qawaidul fikih, tidak tahu tentang ilmu hadis, moro-moro nganu hadis. Nah, itu tidak boleh diikuti yang seperti itu. Kalau sampean langsung ke Al-Quran Sunnah silahkan. Tapi pemahamannya kalau benar, sah imannya. Yang kelima, al-iktifa'u min ghairi isyanin mutlakon. Dia cukup imannya, tapi juga tidak maksiat. Menurut pendapat yang kelima. Li'annan nadra syartu kamalin. Karena berpikir tentang dalil-dalil sifat 20 itu hanya syarat penyempurna. Faman kana fihi ahliyatun nadar walam yandur faqad tarakal aula. Kalau sampean mampu berpikir tentang dalil-dalilnya, namun sampean tidak berpikir, maka itu hanya meninggalkan keimanan yang lebih sempurna. Jadi kada zakarahul Bajuri, itu yang disampaikan oleh Imam Bajuri. Jadi makanya ketika sampean punya kemampuan, ya kita harus cari tahu. Paling tidak otaknya dipakai lah. Dipakai untuk mikirkan sesuatu yang paling tidak berguna. Ya, terutama dalam masalah ilmu tauhid. Yang keenam, annal iman al-muqallid sahihun wa yahrumu alaihi nadru. Justru yang keenam, imannya muqallid sah, beriman, tapi dia haram untuk memikirkan dalilnya. Bagi siapa? Wa huwa mahmulun alal makhluti bil falsafati. Kalau dia sudah tercampur pemikirannya dengan filsafat-filsafat barat. Karena bahaya. Jadi kalau sampean sudah pemikirannya itu agak kritisnya gara-gara mempelajari filsafat, terus sampean mempelajari dalilnya, sifat-sifat Allah, akhirnya sampean diingkari sendiri nanti. Saya pinter belajar filsafat, terus belajar ilmu kalam. Oh ini salah dalilnya ilmu kalam ini. Dari sini ini kurang cerdas ini. Kan gitu, cuma ngomentari, bukan nyari tahu, ngomentari sudah. Karena dia sudah belajar filsafat, akhirnya dia merasa tahu segalanya, terus belajar ilmu kalam, akhirnya nyalah-nyalahkan tok sudah. Nah, itu nanti kapan-kapan saya sampaikan tentang kitabnya Imam Ghazali ya, Tahaffutul Falasifah itu. Nah, itu Imam Ghazali ketika mengcounter pemikiran-pemikiran para filsafat ya dalam mengomentari ilmu tauhid dalam arti dengan masalah ketuhanan. Nah, itu di situ bahaya memang. Jadi mungkin saja nanti akan jadi seperti itu. Orang ahli filsafat belajar ilmu tauhid. Jadi bukan malah mencari ilmu, tapi ngomentari ilmu itu sendiri. Oh, titik lemahnya di sini dalilnya, ini di sini dalilnya. Oh, bukti Allah ini kurang akurat dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini tidak usah nador sudah. Wis kamu muqallid saja sudah. Tidak usah nador. Karena kalau nador, kamu justru menentang dalil itu. Justru ngorek lagi. Bahasanya ngerot lagi. Nah, itu jadi ya. Jadi ada 6 pendapat tentang keimanannya orang muqallid. Yang harus sampean perhatikan adalah takut dikategorikan kafir. Yang nomor 2 takut dikategorikan isyan, maksiat. Nah itu yang harus kita takuti. Berdasarkan dalil itu, ya karena sampean sudah pernah belajar, otomatis wujud kita sudah selesai. Ya kidam ya belum masih. Belum wujud tok. Jadi muntahnya kimare sepenuhnya sudah selesai sudah saya dipelajari. Apa dalilnya kidam? Loh, tak sampai kidam. Saya pas kidam itu sudah teman masuk dulu taklimnya. Nah, itu tidak selesai berarti. Tidak selesai. Nah, jadi itu ya mengenai tentang imannya muqallid. Kemudian selanjutnya melanjutkan tentang wihdah wujud ya. Wihdatul wujud itu komentar para ulama tentang bagaimana aliran wihdah itu. Ini sebenarnya banyak yang kasar bahasanya ya. Jadi mengomentari itu para ulama banyak yang terlalu
vulgar ya. Ini yang pertama dari Imam Izzuddin Abdussalam mengomentari tentang Ibnu Arabi. Huwa syaihun su'un kadzab. Ibnu Arabi itu orang tua yang buruk lagi pendusta. Ya enggak masalah, kita memang enggak tahu di situ ya. Karena nanti kita itu taunya melencengnya Arabi itu ketika kita mempelajari penuh nanti. Nah ini Imam Izzuddin ini tidak mungkin melontarkan perkataan seperti ini tanpa mempelajari pemikirannya secara lengkap. Makanya kita katakan ya itu mungkin terlalu parah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah beliau mengatakan ya'zinu fil manam bima yukhalifu wa yu'anidul Islam. Yashiru ila za'mi Ibni Arabi annahu talakki kitabal khusus minar Rasul. Nah ini. Termasuk kesesatan yang dibawa oleh Ibnu Arabi, dia mengatakan bahwasannya kitab Fususul Hikam yang saya katakan kemarin itu adalah kitab yang langsung ditalaki oleh Rasulullah. Jadi kitab Fususul Hikam karangannya itu katanya itu dari Rasulullah. Kayak apa namanya? Kayak Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu kan imla itu. Imla min Rasulillah. Tapi di situ tidak ada yang komentari karena tidak sesat gitu. Nah kalau ini kan sesat, sesuatu yang sesat dinisbatkan ke Kanjeng Nabi. Bal dzalika min waswasi syaiton. Wah itu bukan dari Nabi, itu waswasnya setan itu yang datang ke Arabi itu. Wa amma inkaruhu ma warada fil kitabi wa sunnah minal wa'id fahuwa kafirun bih. Juga Ibnu Arabi itu mengingkari terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti di belakang, di Fususul Hikam itu memang dia itu meragukan terhadap akurasi Al-Quran dalam menata kehidupan. Dalam menata syariat. Termasuk antara lain ada sunnah, ada hadis. Maka oleh para ulama, ya, fahuwa kafirun bihi, maka dia jelas kafir. Inda ulama'i ahli tauhid. Menurut ulama-ulama ahli tauhid. Jadi kafir lagi. Yang pertama su'un kadzab. Salalatuwah coba carpak. Ya, itu bahasa Maduranya seperti itulah. Sudah. Kemudian dari Az-Zahabi. Yu'tabaru Ibnu Arabi ra'san fil bid'ati wad dolalah. Jelas katanya bahwa Ibnu Arabi adalah dedengkotnya pelaku bid'ah yang sesat. Pimpinannya ya. Pimpinannya ahli bid'ah yang sesat itu adalah Ibnu Arabi. Wa qauluhu fil wihdah kufrun sharih. Dan masalah konsep wihdahnya itu kufur yang sharih. Yang jelas. Ada lagi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qad kuntu sa'altu Syekhana Sirajuddin Al-Bulkini. Imam Hajar bertanya kepada gurunya Sirajuddin Al-Bulkini an Ibni Arabi, tentang Ibnu Arabi. Fa ba'da Rabil jawab, guru saya itu langsung jawab bi annahu kafir, kafir. Jadi kebanyakan semuanya mengkafirkan. Kemudian Imam Taqiyuddin As-Subki, wa man kana min haula'i sufiyah al-mutaakhirin kabni Arabi wa ghairihi fahum dolalun juhalun kharijuna an tariqatil Islam. Orang-orang yang mengikuti Ibnu Arabi dan termasuk pemimpinnya Ibnu Arabi fahum dolal, dia sesat, juhal, bodoh, kharijuna an tariqatil Islam, keluar dari tariqat Islam. Bahkan Ibnu Mukri mengatakan inna syakka fi kufri ta'ifat Ibni Arabi kufrun. Siapa yang ragu kepada kekafiran kelompok Ibnu Arabi, maka dia bisa kafir. Ragu saja ini. Kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi wal mu'tamad lahu kafirun bi ijma'il ulama. Jelas pendapat yang mu'tamad dia orang kafir dengan ijma'nya para ulama. Dan ini Ibnu Arabi kan punya apa namanya? Punya torekoh namanya Akbariyah.
Pak Akbariyah. Karena disebut Syekhul Akbar, punya torekoh Akbariyah. Itu kalau sampean lihat di kontennya Farudin Faiz, itu sampai ada satu pengikutnya, muridnya, itu buat skripsi, mengungkap Ibnu Arabi, kemudian bingung membaca kitabnya Ibnu Arabi, kemudian dia langsung ketemu dengan Ibnu Arabi. Tapi itu cerita. Kita percaya ya. Kayaknya kalau sampai ketemu itu sudah wali santrinya. Itu mahasiswanya itu. Kalau sudah ketemu langsung itu. Kalau tidak orang pilihan, kalau betul cerita itu ya. Kita saja ini meskipun sudah akidahnya benar, mimpi ketemu ulama saja tidak pernah. Jangankan ulama, kiainya jarang. Saya sekut mimpi basah melulu. Jadi permainan setan. Bahkan Imam Najmuddin Al-Balisi Asy-Syafi'i beliau mengatakan man saddaqa hadhil maqalatal batilah aw radiyaha kana kafiran billah. Siapa yang membenarkan perkataan batilnya Imam Ibnu Arabi dan ridho terhadapnya, maka ia kafir kepada Allah. Nah, intinya kita tidak boleh membenarkan konsep wahdatul wujud. Kalau sudah kita itu kok mulai benar atau kayaknya benar, loh itu sudah mau kafir itu sudah. Bahkan beliau bilang yuraku dammuhu, maka halal darahnya. Wala tanfa'uhu taubatu, tidak akan memberi manfaat taubatnya. Indah Malikin menurut Imam Malik. Jadi makanya jangan sampai membenarkan. Kemudian dari Imam Nuruddin Al-Bakri Asy-Syafi'i, wa bi taqdiri ta'wil ala wajhin yasihu fil murad huwa kafir. Maka dengan pertimbangan ini keyakinan Ibnu Arabi kafir secara mutlak. Dengan penjelasan yang telah kami sampaikan. Jadi dalam kitabnya. Imam Suyuti itu juga punya kitab khusus Ibnu Arabi. Tanbi'atul Ghabi fi Ibni Arabi. Imam As-Suyuti. Sudah, kemudian dari Imam Ibnu Khaldun. Wa man haula'il mutasawwifah Ibnu Arabi. Di antara yang katanya itu sufi, Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Barrad, banyak ini ya. Mimman salaka sabilahum mashhunah min sorihil kufri. Jadi orang-orang yang ikut itu soreh kufurnya. Kemudian wa amma hukmu hadhil kutubil mutadamminah litilkal aqaid mudillah fal hukmu fi hadhil kutub wa amsalihha idhabu a'yaniha idza wujidat bit tahrifi bin nari wal ghusli bil ma' hatta yanmahiya atharul kitab. Kalau nemu kitabnya Ibnu Arabi katanya suruh bakar atau suruh kasih air sekiranya tulisannya hilang. Makanya ulama kita itu nganjurkan tidak usah baca kitabnya Ibnu Arabi. Takutnya sampean itu pas terbawa. Memang menarik kan. Itu seakan-akan memang dalam dunia hayalan dia. Jadi ngayal Allah kayak apa, kemudian dikonsepkan menjadi sebuah kitab. Itu kalau orang-orang yang mahasiswa itu tertarik. Karena lebih jelas daripada ilmu kalam. Ini la syakka dari Imam Zar'ah. La syakka fi istimalil fusus al-masyhurah 'ala al-kufr as-sharih alladhi la syakka fi wa kadzalika futuhatul makkiyah fa in sahha suduru dzalika anhu wastamarra 'alaihi ila wafati fa huwa kafirun mukhalladun finnar. Tidak diragukan lagi bahwa kandungan dalam kitab Fususul Hikam atau dalam kandungan kitab Futuhatul Makkiyah punyaan Ibnu Arabi, jika benar dua kitab ini darinya dan ia terus seperti itu sampai kematiannya, maka dia adalah orang kafir kekal di neraka. Nah, itu makanya kenapa harus disoal, karena memang
kayaknya seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, itu memang benar kata Ibnu Taimiyah. Memang ketika dibunuh, itu memang tidak ada karomatnya. Tidak ada keren-kerennya. Tidak kebal, ya tidak apa. Seharusnya kalau betul-betul wali, nah itu kan ada pembelaan. Nah, kalau di anu itu bahkan barang siapa yang menyakiti wali, maka menabuh genderang perang dengan Allah. Kalau bukan wali ya kayak gitu sudah. Jadi memusuhi Allah akhirnya. Nah, itu maka apa masalah Widatul Wujud. Kemudian dalam kitabnya apa namanya Ki Hashim Asy'ari juga membahas wa minhum man qala bil hululi wal ittihad. Orang-orang yang berkata tentang hulul dan ittihad membenarkan itu wahum jahalatul mutasawwifah. Jadi dia itu bodoh-bodohnya kaum sufi. Annahu ta'ala al-wujudul mutlak. Yang wujud mutlak itu hanya Allah. Wa anna ghairahu la yatasifil wujudi aslan. Dan selainnya itu tidak wujud. Seperti yang saya terangkan kemarin. Jadi yang wujud hanya Allah. Kemudian selainnya itu hanyalah partikel-partikel kecil dari tajallinya Allah. Nah orang yang berkata seperti itu katanya Qiyasi Asy'am Asy'ari adalah al-jahlatul mutasawwifah. Bodoh-bodohnya orang yang tasawuf. Jadi tidak paham, tidak belajar betul tentang ilmu tasawuf. Nah, itu pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang kehidupan. Sebelum melaju ke sholat ya, kita runtutkan dulu kenapa kok harus sholat. Yang pertama berdasarkan dalil Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di situ ada teks apa namanya? Ada kalimat yang aneh. Kenapa jin itu didahulukan dari manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kenapa tidak wa ma khalaqtul insana wal jinna? Kenapa tidak demikian? Ternyata dalam banyak kitab tafsir itu termasuk di kitabnya Fakhruddin Ar-Razi itu diterangkan al-ibadatu isnani. Ibadah itu ada dua. Ada sirriyah, ada jahriyah. Sirriyah berarti ambil kata dari sir, bersifat rahasia dan pribadi. Ada jahriyah. Jahriyah itu sifatnya tampak. Jahr artinya apa? Tampak, jelas. Nah, kalau kita itu ibadahnya jahriyah. Sholat, jamaah, puasa, zakat. Itu sifatnya jahriyah semua. Karena jahriyah, fayadukhulu harriya. Akhirnya sombong masuk. Pamer masuk. Karena jahr. Fa'innahu ya'budullaha li abna'i jinsihi. Akhirnya ibadah kita disandarkan kepada manusia lain. Mana kepan karena beda dia. Janjian lah. Telepon gelak janjian. Ayo mana kepan. Biar jodoh sampai apa namanya sampai akhir hayat. Padahal kita bakalan kana. Jadi perkataannya terlalu tinggi sudah. Nah yang demikian itu tidak aman dari riya, sudah pasti riya. Nah sedangkan jin itu kalau ibadah itu sir, dirahasiakan. Akhirnya la yadkhulu harriyaul adim. Tidak ada ceritanya jin itu pamer ibadahnya, itu tidak ada. Jin juga sama, ibadah juga. Bahkan dalam kitabnya apa namanya Abdul Wahab Asy'arani itu ya, ada kitab namanya Kashful Hijab Warron itu ya. Bahsul masailnya para jin yang diberikan kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi di jin itu juga ada problem gitu, ada musyawarah kayak Selasa malam itu. Jadi pembahasannya apa seumpamanya. Nah, Kashful Hijab Warron itu kumpulan pertanyaan-pertanyaan para jin kepada Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Nama kitabnya Kashful Hijab Warron. Bahkan di situ percintaan juga ada. Tanya percintaan jin itu juga ada.
Jadi kayak manusia tapi di dunia yang berbeda. Cuma bedanya kalau di manusia ada viral, kalau di jin tidak ada ceritanya viral. Karena sekarang viral itu jadi uang. Kalau viral jadi uang sudah. Kalau jin tidak ada seperti itu. Hanya ibadahnya tidak ada riaknya. Sudah, itu permasalahan teks ya, permasalahan teks. Kemudian kandungan dari ayat itu apa? Kata Imam apa namanya Ar-Razi, wa ma kanat ibadatul insi wal jinni min ajli naf'in yasilu ilallah. Tidak ada ceritanya ibadah manusia dan jin itu karena bisa memberi manfaat yang sampai kepada Allah. Jadi tidak boleh orang itu menganggap kalau sholatnya itu memberi manfaat ke Allah. Maksiatnya itu berbahaya bagi tahtanya Allah. Itu tidak mungkin. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh pada alam ini. La tanfa'uhu ta'ah wa la tadurruhu maksiyah. Sampean maksiat seumur hidup terserah sampean. Tidak akan mengurangi apa namanya derajatnya Allah. Tidak akan mengurangi meruntuhkan kerajaannya Allah. Sebaliknya sampean taat pun Allah tidak akan tinggi. Tidak akan tambah tinggi. Tidak. Justru taat dan maksiat itu justru kembalinya kepada sampean sendiri. Juga annal khalqa laisa illa lil ibadah. Makhluk ini tidak ada kecuali hanya disuruh ibadah. Fal maksud min ijadil insan, tujuan dari diciptakan manusia al ibadah, hanya ibadah. Anna kullama adahu tadi'un lizaman. Kalau sesuatu selain itu, selain ibadah, tadi'un lizaman, sampahnya masa atau membuang-buang waktu saja. Jadi sampean kalau tidak ibadah itu cuma sampahnya dunia. Ya apa kalau sampah? Ya tinggal buang ke neraka itu nanti. Ayo dikumpulkan ke neraka. Itu sampah-sampah itu nanti di sana, dibakar di sana. Bukan didaur ulang, enggak. Ya, nanti dibakar, setelah dibakar bakar lagi sampai habis dosanya. Jadi itu kalau sampean tanpa ibadah. Juga disebutkan anna syughulal anbiya munhasirun fi amrain. Kesibukan para nabi itu cuma dua. Ibadatullah wa hidayatul khalqi. Ibadah kepada Allah, memberi petunjuk pada orang lain. Nah, sampai ini sudah masuk sebenarnya. Ibadatullah, ibadah. Salat 5 waktu, sudah. Hidayatullah, hidayatul khalqi, ngajar. Wah, itu sudah pangkatnya sampean hampir nabi lah. Hampir nabi. Tapi pokok bener sing ngajar tak bener. Harus istiqomah, ngajar, istiqomah, ibadah, istiqomah. Nah, memang kesibukannya cuma itu. Nanti sampean pulang juga sama ibadahnya, jangan ditinggalkan. Memberi petunjuk pada orang lain juga jangan ditinggalkan. Makanya saya sarankan seberapapun sampean sibuk nantinya, paling tidak sampean punya kontribusi ngajar. Tak ke siapa, ke Al-Qadiri boleh, ke lembaga lain boleh. Paling tidak sempatkan itu. Biar apa? Biar kita itu ya tetap derajahnya itu sama. Kesibukan kita sama Nabi itu sama. Schedule-nya sama. Ya, schedule-nya ibadah, memberi petunjuk, arahan orang kepada orang lain. Ya wis itu sudah kesibukannya. Kemudian, hadhil ayah liyubayyina su'a sani'ihim. Ayat ini menerangkan tentang bahwasanya paling buruknya ciptaan Allah itu haitsu taraku ibadatullah. Kalau dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Fama kana khalaqahum illa lil ibadah. Karena justru penciptaan dia itu hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Bukan untuk buang-buang waktu ngegame. Ngegame boleh tapi harus ada waktunya. Nanti kalau ngegamenya ngilangkan sholatnya, ngilangkan apanya ya. Siap-siap jadi sampahnya neraka nanti. Intinya gini kan, kewajiban selesaikan dulu, yang menjadi hobi silahkan. Hobinya silahkan. Tapi yang menjadi kewajiban selesaikan dulu. Kalau ada kewajiban ngajarnya dulu kedepankan.
Oh berapa menit, 2 menit, 5 menit, paling lama 1 jam ngajar itu. Ya kalau sampean agak politik ya datang terakhir, pulang awal. Nah itu biasanya. Makanya kan sampean itu harus diperbaiki lah. Kewajibannya jangan sampai ditinggal. Sudah. Kenapa harus ibadah? Ini dengarkan. Kenapa harus ibadah? Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin." Beribadahlah dan jadilah kamu dari orang-orang yang bersyukur. Ibadah itu tujuannya apa? Tahu terima kasih. Kita ya, makanya Allah itu juga berfirman dalam kitab lain, dalam ayat lain, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana bisa kamu kufur kepada Allah wa kuntum amwata? Dulu kamu mati loh. Dulu kamu tidak ada loh. Fa ahyakum, kemudian sampai dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, nanti dimatikan lagi. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Coba, nikmat pertama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran apa? Nikmat hidup. Ini. Anna awwala ma an'amallahu bihi ala abidihi wa khalaqahum ahya'a. Coba, sampean itu pernah mikir enggak? Kadang orang itu gini. Moro lahir, setelah lahir, pinter sedikit sudah tanya, kenapa kita disuruh ibadah? Kok enak-enaknya Allah nyuruh-nyuruh? Nah. Dia padahal tidak sadar yang memberi hidup dia Allah. Yang membuat dia bisa ngomong Allah. Yang membuat akal dia bisa berpikir itu Allah. Coba, apa ada campur tangan manusia ketika sampean jantungnya menghirup udara, oksigen? Tidak ada. Adakah aliran darah dalam tubuh sampean itu campur tangan manusia? Maka nikmat yang paling sempurna adalah yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Apa? Di tubuh kita. Coba kalau Allah pas tidak mau kasih kamu mata, tidak mau ngasih kamu hidup, jantung saja, kalau pas dikasih pikiran, kan bisa lupa. Sampai semuanya ngomong, jantungnya lupa mau ngirup oksigen, kan mati. Kalau pas dikasih pikiran. Nah ini rutinitas di dalam tubuh kita ini sudah didesain dengan Allah, tidak ada lupanya. Jangankan itu sudah. Ini loh gigi ini. Kalau tumbuh gigi ini kayak rambut, tumbuhnya sepanjang apa gigi sampai? Di setting Allah cuma segitu sudah, tidak mungkin nambah lagi. Jadi nikmat yang terbesar itu justru paling dekat ke kita. Kenapa kita tidak mau tahu? Kita tahunya nikmat itu kalau dikasih uang, dikasih kerjaan, dikasih makan. itu semuanya tidak ada apa-apanya itu. Kamu diberi makan, kalau mulutmu tidak bisa makan, buat apa makanannya? Jadi justru nikmat yang harus kita betul-betul hitung adalah yang ada dalam diri kita sendiri. Yang murni tidak ada campur tangan manusia. Nah, dari nikmat itu, kalau sudah tahu nikmat itu, maka kita harus tahu syukur, berterima kasih. Apa terima kasihnya? Ibadah. Kita dikasih orang uang 100.000, 10.000, jangankan 10.000, nasi dah sebungkus. Itu terima kasihnya luar biasa. Sedangkan sampai tidak berterima kasih kepada orang yang ngasih kamu mulut, lidah, untuk merasakan nikmatnya makanan itu, coba. Jadi kan dolim betul kita itu. Kita tidak usah bicara nikmat terlalu melebar. Yang paling dekat saja sudah. Pikiran saja, saraf ini ya. Saraf itu kalau sudah oleh Allah dikonsletkan sedikit, sampai harus minus itu sudah. Kalau minus, sempakan di luar, itu kalau minus. Nah, jadi makanya nikmat saraf saja, sarafnya tidak kejepit sarafnya, itu sudah luar biasa. Jadi kita tidak usah mencari nikmat Allah. Nikmat yang mana yang saya harus syukuri? Melarat dari umur 10 tahun sampai saya setelah nikah melarat terus. Dan sampean mandangnya yang dari orang. Yang ada di diri sampean sendiri tidak sampean itu. Sampean bisa berpikir, melihat, menghirup udara. Itu semuanya disetting oleh Allah. Ini, alis ini. Kalau pas kayak rambut, tak hilang semua wajah kita. Itu settingannya sudah di situ sudah. Ditakarnya sudah di situ. Jadi hidup ini hanya tentang berterima kasih.
Kita diberi, kita memberi balasan. Apa balasan kita? Ibadah. Itu pun balasan itu kembalinya kepada sampean, bukan ke Allah. Allah memberi, tidak mau imbalan. Tapi sampean kalau tidak mau berterima kasih, Allah hukum. Sampean suruh sholat, tidak mau. Padahal sholat itu nanti bisa mensyafaati sampean nanti di surga, di akhirat. Lalu sampean pada sesuatu yang bisa menyelamatkan diri sampean saja, sampean tidak mau. Gitu. Jadi makanya pas nanti sampean di akhirat nuntut, saya kok di surga. Orang kamu tidak ngapa-ngapain di dunia kok. Tidak ngapa-ngapain, sholat tidak mau, puasa tidak mau. Zakat suka nerima cuma tidak mau mengeluarkan. Kan repot sudah. Jadi makanya kita sudah diberi, tidak mau ngasih timbal balik. Timbal baliknya bukan kepada Allah, justru kepada kita sendiri. Nah. Sudah. Kemudian, li'anna idhaman nikmah yaktadi idhama maksiatin alal mun'im. Di mana-mana nikmat itu besar, menuntut maksiat yang lebih tinggi kepada pemberinya. Contoh, sampean diberi kekayaan. Mobil, Pajero semuanya. Mau apa rumah tingkat, istri 5, lebih ya, 4 semuanya. Yang satunya masih nunggu yang 4 cerai 1. Sempurna sudah. Pasti di situ ada maksiat. Apa? Paling tidak melupakan kepada ibadahnya. Loh, istrinya 4, sempat ibadah ya apa? Orang ibadahnya cuma itu tok. Ibadahnya cuma di kasur, sajadahnya hilang sudah. Jadi semakin nikmat itu sempurna, semakin potensi bermaksiatnya itu tinggi. Sampean punya anak, numpuk kekayaan sekarang. Untuk apa? Nanti anak saya biar tidak usah kerja. Justru sebaliknya, memang dia tidak kerja, tapi menghabiskan uangnya. Apa dia ingat ke kuburanmu? Tidak akan. Dia sudah sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan belanja, shopping, dan lain sebagainya. Justru yang harus diberikan bukan warisan uang, harta. 1, ilmu. Nomor 2, pengalaman. Kerja pengalamannya itu kayak gini, pahitnya kayak gini, kalau collab gini. Itu yang diwariskan, jangan fisiknya. Contoh orang-orang yang kaya itu. Tidak ada ceritanya mewariskan harta pada anaknya. Apa? Ilmu. Kamu belajar yang tinggi. Karena apa? Biar apa? Anak itu terlatih. Bukan terlatih cuma menggunakan uang, tapi tahu bagaimana mencarinya. Itu yang penting. Terutama ilmu. Biar apa? Ilmu agama itu nyetir nanti. Kalau kamu bisnis itu yang halal apa enggak, itu harus tahu dulu. Bukan yang penting banyak banyak hasilnya, tapi tidak ditinjau dari segi hukumnya. Kayak seperti ini. Annal walid, orang tua, kullama agamat nikmatuhu alal waladi. Ketika dia memanjakan anaknya dengan berbagai macam nikmat, contoh, bi'an rabbahu, mendidik anaknya, wa allamahu, mengajarkan anaknya, wa kharrajahu wa mawwalahu, wa arradahu lil umuril hisan, kanat maksiatu li abihi a'dam aidambuhu. Sampean kayak di sini sudah dipondokkan, dikirim, ya, suruh nyari ilmu, dididik sama gurunya suruh bener. Kalau sampean masih berlaku sebaliknya, maka dosamu kepada orang tuamu a'dhamu dzambin. Paling besarnya dosa. Jadi makanya ketika sampean itu sudah dididik, makanya sampean nanti kalau punya anak, didik seperti sampean. Biar apa? Biar nanti tanggung jawab tidak ada di sampean. Contoh, cuma dikuliahkan tok, sekolah umum tok, tidak dididik agama. Maka kalau dia maksiat, sampean tanggung jawab. Sampean akan ikut mendapatkan dosa daripada anak-anaknya. Nah, itu penting. Sudah. I'lam anna kullama yasilu ilaina ana al-laili wan nahari fid dunya wal akhirah minan naf'i wa daf'id darri wa huwa minallah. Apa-apa yang kita terima di waktu malam dan siang di dunia dan di akhirat, itu sebuah kemanfaatan ataupun doror, itu datangnya dari Allah. Jadi intinya gini, Wan. Di sini disebutkan gini nikmat ya. Coba sampean korelasikan dengan nanti sampean ketika di masyarakat.
Jadi nikmat itu kata Imam Ar-Razi itu cuma dibagi jadi 3. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, mana ini? Inna nikmata ala salasati aujuhin. Nikmat itu dibagi 3. Satu, nikmatun tafarradallahu biha nahwa an khalaqa wa razaqa. Nikmat yang tunggal dari Allah seperti kebijakan Allah menciptakan sampean atau memberi rizki sampean. Itu nikmat. Rizki itu bisa langsung datang dari Allah. Contoh ketika sampean bayi. Nah, itu kan sampean tidak bisa beli nasi ke Pak Nasir kan tidak bisa. Jadi ya ketika bayi itu rizkinya langsung dari Allah. Kemudian menciptakan sampean itu juga langsung tafarradallah. Jadi itu langsung dari Allah. Direknya langsung ke Allah. Ada nikmatun wasolat ilaina min jihati ghairi. Nikmat yang datang kepada kita dari orang lain. Contoh, bi an khalaqaha wa khalaqal mun'im wa makkanahu minal in'am. Seperti orang yang bekerja. Ya, seperti orang yang bekerja. Sampean menerima upah. Coba, upah itu konteksnya apa? Rasa terima kasih dari sang majikan kepada orang yang bekerja kepada dia karena sebab dia pekerjaan rumahnya selesai. Atau karyawan pabrik terima kasih kepada anak buahnya, karyawannya, karena apa? Jalan bisnisnya, jalan rezekinya itu terselesaikan dengan sebab adanya karya. Kembali lagi pada terima kasih. Makanya dalam hadis disebutkan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, tidak tahu terima kasih kepada Allah, maka dia tidak akan tahu terima kasih kepada manusia. Jadi justru kehidupan di dunia ini, entah upah, gaji, UMR, itu semuanya syukurnya orang yang memberi kepada orang yang ada di bawahnya, ujrohnya, gajinya. Nah kita konsep itu sudah ada. Di mana ada orang bekerja, ada ujrohnya. Lah kita dikasih sesuatu, nggak mau ujroh, malah menyoal. Kenapa sih harus ibadah? Capek, kenapa sih harus mengeluarkan zakat? Nah itu kan kayak orang sudah menerima nikmat, tapi dia justru nuntut, nggak mau melaksanakan. Gaji buta lah. Menerima gaji buta, nggak kerja, pengennya gaji. Nah, kayak seperti itu gambarannya ya. Atau ada nikmat yang terakhir, nikmatun wasolat ilaina minallahi ta'ala biwasitati ta'atina. Justru nikmat itu datang sebab ketaatan kita. Memang kayaknya tidak ada korelasinya. Kalau yang tadi ada korelasinya masih. Ujroh. Jadi sampean kerja dibayar. Itu masih ada korelasinya. Tapi kalau ketaatan, ini belum ada korelasinya. Sampean sholat metenteng, tidak mungkin dapat uang langsung memang. Tapi sampean harus tahu bahwasanya gerak di dunia ini semuanya adalah dari Allah. Jadi ketika seumpamanya untuk memberikan uang kepada seseorang yang ibadahnya taatnya banyak, itu mudah apa sulit? Mudah. Tinggal menggerakkan orang satu saja selesai. Makanya kalau dalam Al-Quran itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar dari semua permasalahannya, apapun. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki yang tak terhingga, nggak bisa direncanakan. Jadi makanya ada enggak korelasinya? Ya ada. Kalau kita yakin pada Al-Quran, berarti fokus kita adalah ibadah. Makanya kenapa saya anjurkan ibadahnya yang second,
kemudian ikut ngajar. Terserah wis ngisi PAUD, terserah. Penting ada ngajarnya. Lah mengenai bisnismu terserah bisnis apa. Ya cek nyak benyak ngalak jadwal. Wanki mah pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, bisnisnya kapan? Cukup satu waktu aja. Pagi semuanya. Namanya ngejar pagi. Pagi saya kasih jadwal di MTS. Sore saya bisnis. Siang saya bisnis. Bagus itu. Ibadah, berdakwah, bisnis. Nanti tinggal nunggu hasilnya sudah. Karena apa? Kehidupan kita manfaat terus, gitu loh. Jadi makanya itu penting, korelasinya seperti itu. Sudah, kemudian yang terakhir ya, karena waktunya sudah malam. Imam Asy-Syi'bi berkata, "Wa may yutalliq lil iddah yaj'alillahu lahu sabilan ila raj'ah." Kalau sambian seumpamanya itu mentolak karena adanya iddah, pasti Allah akan memberi jalan untuk kembali. Maksudnya gimana? Ketika sampean tahu bahwasanya sampean semuanya tidak ada sebab untuk bekerja. Contoh, ngelamar sana sini belum ada, belum diterima. Maka fokusmu bukan semakin mencari kerjaan ya, tapi semakin mendekat ke Allah. Yang ngasih itu Allah. Nanti sini tergerak untuk menerima, sana tergerak untuk menerima. Jadi justru nanti mungkin dikala kamu tidak mencari, justru kerjaan itu yang mencari. Paham ya? Jadi makanya intinya adalah kita fokus ke Allah dulu. Kemudian mengenai pekerjaan, ya ada usahanya harus tetap. Kalau tidak usaha sama sekali, ya tidak bisa. Makanya saya mau nyampaikan ayat lain, kayaknya kepanjangan. Jadi ada kata Allah itu, wa may yurid ajrad dunya nu'tihi minha. Kalau ada orang pengen dunia, ya Allah beri memang, tapi minha, sebagian dari dunia. Jadi dunia itu memang akan dikasih. Tapi dalam ayat lain bukan cuma dunia. Bukan cuma setengahnya. Bumi, langit dan seisinya ini 5 nitako untuk orang yang bertakwa. Kalau sampean tidak bertakwa, berarti minha, sebagian dari dunia yang akan dikasih. Pengen sepeda ya keturutan. Pengen mobil belum tentu. Karena minha. Kan kamu sudah punya sepeda, itu sudah. Itu minha dun. Tapi kalau kamu bertakwa, jangankan sepeda, jangankan mobil, al-ardu was samawat itu bagi orang yang bertakwa. Makanya takwanya dulu, sholatnya dulu. Nah, makanya kan ketika sampean nanti di rumah, wis ngeri sudah. Kalau pekerjaanmu membuat jauh ke Allah, cepat dihentikan. Kenapa? Justru itu nanti larinya pada istidroj. Kamu semakin sukses, tapi ketakwaanmu semakin tidak ada. Nah, itu bahaya. Kalau sebaliknya, justru pekerjaan itu mendekatkan. Contoh di pabrikmu, seumpamanya ada waktu sholatnya. Kalau Jumat diberi waktu, nah, itu teruskan. Tapi memang kalau bisa, itu kerja mandiri. Buat bisnis, buat UMKM, apa-apalah. Biar bebas. Ibadah bebas, duha, 12 rakaat, kayak 2 rakaat, kayak 8 rakaat, terserah. Justru kemakmuran itu, coba lihat petani namanya. Petani itu kayaknya memang hina pekerjaannya. Main lumpur, panas-panasan. Tapi dia bisa ngatur waktu. Kalau mau. Sebelum berangkat ke sawah, duha dulu. 12 rakaat. Ambil yang maksimal. Setelah itu baca waqiah. Baca yasin, berangkat ke sawah. Hina pekerjaannya memang pandangan orang. Tapi lebihnya dia adalah bisa ngatur waktunya sendiri. Oh, kalau sampean kan kerja cumanya di salah satu toko. Masuk jam 6. Pulang jam 6 sore. Nah itu berarti kan jam 6 sampai jam 6. Sampean waktunya untuk bosnya. Sampean tidak tambah kaya, bosnya tambah kaya. Sampai ya stagnan itu gajinya sudah. Makanya bagi saya karyawan itu ya rugi. Sampean coba buat bisnis, kerja yang mandiri pokoknya gitu. Nah itu bisa membantu keleluasaan sampean dalam mengatur waktu. Tahajud, malam tidak takut kebablasan nanti. Nah itu penting.
Itu mungkin ya, lanjut pertemuan Selasa depan. Jadi sedikit semoga memberi manfaat. Al-Fatihah. Baca doa.